Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan tentang sistem persamaan linier. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan suatu sistem persamaan linier dengan metode matriks ya. Jadi kita selesaikan pakai Gauss-Jordan gitu. Nah, di metode numerik ini ada beberapa metode lain yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linier. Yang akan kita bahas nanti adalah metode dekomposisi LU, lalu iterasi Jacobi, dan iterasi Gauss-Seidel gitu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah metode dekomposisi LU. Jadi, suatu SPL setelah kita bentuk menjadi augmented matrix, nanti kita akan dapat AX sama dengan B, ya kan? Nah, pada metode dekomposisi LU, matriks A ini, matriks A yang sudah kita bentuk, itu lalu kita dekomposisikan menjadi suatu matriks L dan matriks U. Nah, gambaran umumnya adalah matriks LU itu salah satunya adalah matriks segitiga atas dan salah satunya adalah matriks segitiga bawah. Nah, setelah kita dapat dekomposisinya, A berubah menjadi LU, maka lalu kita buat suatu persamaan LUX sama dengan B. Nah, metode yang kita gunakan menggunakan substitusi maju dan substitusi mundur. Nah, cara penyelesaiannya ada dua, yaitu dengan Crout dan Doolittle. Kita bahas dulu yang cara Crout. Nah, kalau sudah kita bentuk ke A sama dengan LU ya, setelah kita bentuk A sama dengan LU, nah, kalau di cara Crout, itu yang kalian perhatikan adalah ini. Matriks L-nya itu adalah segitiga bawah. Lalu yang U-nya segitiga atas dan diagonalnya adalah 111 semua, diagonal utamanya. Nah, kalau sudah terbentuk dekomposisinya seperti ini, lalu kita cari LY sama dengan B, lalu di sini LY sama dengan B, nanti kita dapat Y, matriks Y. Setelah mendapat matriks Y, maka kita bentuk menjadi UX sama dengan Y, sehingga nanti kita dapatkan matriks X-nya. Itu gambaran caranya. Ini yang kalian perhatikan adalah ini ya. Jadi kalau ini membentuk jejer genjang 000, di mana yang paling kanan adalah 1 semua. Misalkan ini, kita mau menyelesaikan SPL ini. Nah, langkah yang pertama adalah kita membentuk ke AX sama dengan B. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa A-nya itu adalah ini. A-nya adalah matriks persegi, di mana elemennya adalah 1, 1, 2, negatif 1, negatif 2, 3, 3, negatif 7, 4. Nah, ini yang akan kita dekomposisikan dulu dengan cara Crout. Nah, berarti matriks A itu kita bentuk ke LU. Tadi kita tuliskan dulu syarat utamanya. Berarti yang L adalah 000, sisanya ini yang mau kita cari. Kemudian yang U 1010001, ini sisanya yang akan kita cari entry-nya ya, elemennya. Nah, caranya gimana? Kita kalikan kan, berarti L dikali U itu hasilnya adalah A. Kalau mau mencari L11, berarti baris 1 kalikan kolom 1. Berarti L11 dikali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 itu akan sama dengan baris 1 kolom
1, yaitu 1. Berarti kita punya L11-nya adalah 1. Nah, 1 lalu diganti ke sini. Nah, berubah menjadi 1. Lalu kita kalikan baris 1 kolom 2. Kita punya apa? 1 kali U12 ditambah 0 kali 1 tambah 0 kali 0 sama dengan 1. Berarti U12-nya sama dengan 1. Lalu, ini sudah berubah. Lalu baris 1 kolom 3. Kita punya 1 kali 013 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 2. Berarti kita punya U13 itu adalah 2. U13 berarti dapat 2. Berarti ini kita ganti menjadi 2. Nah, selanjutnya baris 2 kolom 1. Berarti kita punya L21 kali 1 ditambah L22 kali 0 ditambah 0 sama dengan negatif 1. Berarti dari sini kita dapat L21 sama dengan negatif 1. Kita isikan di sini negatif 1. Lalu baris 2 kolom 2. Berarti ini negatif 1 ditambah L22 ditambah 0 sama dengan negatif 2. Berarti L22-nya itu sama dengan negatif 1. Kita ganti negatif 1. Lalu baris 2 kolom 3. Kita kalikan berarti negatif 2 dikurangi U23 ditambah 0 sama dengan 3. Nah, ini negatif 2 dioperasikan ke sana jadi 5. Berarti ini U23-nya negatif 5. Nah, baris 2 sudah habis. Sekarang kita ke baris 3. Berarti baris 3 dikali kolom 1. Berarti L31 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 3. L31-nya adalah 3. Lalu baris 3 kolom 2. Berarti 3 ditambah L32 ditambah 0 sama dengan negatif 7. Kalau kita operasikan berarti L32-nya adalah negatif 10. Nah, terus baris 3 kolom 3. Berarti 3 kali 2, 6. Plus 50 ditambah L33 sama dengan 4. Berarti ini 56, 4 dikurangi 56, berarti negatif 52. Ini berubah negatif 52. Atau kalau kita tuliskan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah didekomposisikan, maka kita punya matriks L seperti ini dan matriks U seperti ini. Nah, lalu kita kerjakan yang substitusi maju dan mundur. Yang pertama, kita pakai yang L-nya dulu. Oh, salah. Nah, ini berarti sudah dapat matriks L dan U. Nah, tapi di sini kita juga bisa melakukan dengan cara yang lebih singkat untuk mendapatkan elemen L dan U dengan cara yang lebih cepat. Nah, tadi matriks A itu kan seperti ini elemennya. Lalu kita mau mendekomposisikan menjadi matriks L dan matriks U, di mana syaratnya adalah seperti ini, ya kan? Nah, kalau kita kalikan L dengan U masing-masing, maka kita akan punya matriks seperti ini. Ya, baris 1 kali kolom 1 dapat ini, baris 1 kolom 2 dapat ini, dan seterusnya ya.
Nah, nanti kita akan dapat matriks ini. Nah, hasil perkalian ini itu adalah sama dengan matriks A, artinya isiannya atau elemennya itu sama ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ternyata kolom 1 ini diisi oleh ini ya, sama ya. Nah, padahal ini itu adalah sama dengan ini, matriks A, kolom 1 matriks A. Nah, maka ini bisa langsung kita ganti. L11 itu adalah elemennya adalah A11. L21 itu elemennya adalah A21. L31 itu elemennya adalah A31. Maka bisa langsung kita ganti. Nah, ini itu padahal adalah kolom 1 dari matriks L. Ya. Berarti ini yang ditandai ini isiannya sama semua. Artinya, kalau kita mau mendekomposisikan matriks A dengan cara crowd, artinya ini 001, 001, 001 ya. Berarti kolom 1 dari matriks L itu isinya itu adalah kolom 1 matriks A itu sendiri. Nih, jadi yang ini bisa langsung kita substitusi saja. Nah, berarti yang contoh yang tadi gimana? Nah, ini kan sama. Ini tadi matriks A-nya ya. Nah, L-nya ini tadi sama. Berarti bagian yang di sini itu langsung kita ganti matriks yang kolom yang ini. Nah, jadi seperti ini. Berarti yang kita cari hanya 6. Kalau tadi 9, maka kita sekarang tinggal mencari 6 elemen saja. Jadi bisa lebih cepat gitu ya. Ini langsung kolom yang pertama itu adalah A, lalu ini 001, 001, 001 gitu ya. Itu untuk cara crowd. Nah, kalau sudah dapat matriks L dan matriks U, nah maka kita bentuk ke tahap 1 yaitu LY sama dengan B. Ini L-nya yang sudah kita dapatkan, ini tadi. Y-nya ini yang mau kita cari sama dengan B. B-nya tadi dapat dari soal ya. Nah, kalau kita kalikan, berarti baris 1, kolom 1 ini. Nah, berarti kita punya 1 kali Y1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 8. Berarti kita punya Y1-nya sama dengan 8. Nah, sekarang kita cari yang baris 2. Nah, baris 2 berarti negatif 1 kali Y1 berarti min Y1 min Y2 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, Y1-nya tadi sudah dapat 8. Berarti min 8 min Y2 sama dengan 1. Berarti Y2-nya adalah negatif 9. Lalu kita kerjakan yang baris 3. Nah, berarti kita punya 3Y1 dikurangi 10Y2 dikurangi 52Y3 sama dengan 10. Y1-nya tadi 8, Y2-nya negatif 9. Kita substitusikan, lalu kita operasikan, kita dapat Y3-nya sama dengan 2. Nah, berarti kita sudah dapat matriks Y. Matriks Y berarti adalah matriks baris 3 kolom 1 di mana elemennya adalah 8, negatif 9, dan 2. Nih matriks Y. Nah, kalau sudah dapat matriks Y, maka kita lanjut ke tahap 2, yaitu UX sama dengan Y.
Y-nya tadi ini 8, negatif 9, 2. U-nya sudah dapat dari yang dekomposisi tadi. Nah, kita kalikan seperti yang tadi. Nah, kalau yang tadi itu dari atas dulu ya. Kalau yang ini dari yang bawah. Berarti baris 3 dulu kita kerjakan. Berarti 0 ditambah X3 sama dengan 2. Berarti X3-nya 2. Lalu yang baris 2, berarti kita punya 0 ditambah X2 dikurangi 5X3 sama dengan negatif 9. Nah, X3 tadi kita dapat 2, berarti di sini X2 dikurangi 10 sama dengan negatif 9, berarti X2-nya adalah 1. Lalu kita kerjakan yang baris 1. Berarti ini dikalikan berarti X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 8. Nah, X2-nya adalah 1, X3-nya adalah 2. Nah, ini kita ganti. Berarti X1-nya kita dapat 3. Nah, kalau sudah, berarti kita sudah dapat matriks X, di mana elemennya adalah 3, 1, 2. Ya, jangan terbalik ya. 3, 1, 2. Nah, matriks X ini adalah yang kita cari. Kalau tadi X ini kan sudah dibentuk dari AX sama dengan B, ya kan? Dimana yang di soal tadi, X itu adalah variabel X, Y, Z. Maka kita sudah ketemu. Jadi, penyelesaiannya sistem persamaan linier yang di soal itu adalah X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 2. Atau kalau mau kita bentuk kehimpunan, berarti himpunan penyelesaiannya adalah pasangan terurut 3,1,2. Nih, sudah selesai. Itu metode menggunakan cara yang crowd. Nah, sekarang kita mau menggunakan cara Doolittle. Nah, yang membedakan antara crowd dan Doolittle itu adalah cara dekomposisinya. Kalau tahapannya sama ya, tahapannya sama, yang membedakan hanya dekomposisinya. Kalau di crowd itu 001 ya kan, 000, tapi yang diagonal utama yang U itu 1 semua. Tapi kalau cara Doolittle, yang diagonal utamanya 1 itu adalah yang matriks L. 1 semua, yang ini 0. Jadi, kalau crowd itu satunya di sebelah kanan jajar genjang, kalau yang Doolittle 1 dia elemennya 1 semua itu yang di sebelah kiri. Nih cara yang kita mau menggunakan cara Doolittle untuk soal yang sama. Tadi sudah dibentuk seperti ini. Jadi A-nya kita mau dekomposisikan menjadi matriks L dan matriks L kali matriks U. Nah, kalau ini kalian perhatikan, kalau yang tadi kan 0, 0, 1. Tapi kalau sekarang 1, 0, 0. Ini di matriks jajar genjangnya ini. Nah, lalu caranya sama. Kita kalikan pertama baris 1, kolom 1. Maka U11 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Berarti kita punya U11-nya adalah 1. Kita ganti U11-nya 1. Lalu baris 1, kolom 2. Kita punya U12 tambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Berarti kita dapat U12-nya adalah 1. Nah, lalu baris 1 kolom 3. Berarti kita punya
U13 ditambah 0 ditambah 0. Berarti kita sama dengan kan 2. Berarti U13-nya adalah 2. Kita ganti ini menjadi 2. Nah, baris 1 selesai, kita sekarang ke baris 2. Berarti baris 2 kali kolom 1. Berarti L21 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan negatif 1. Berarti L21-nya adalah negatif 1. Ini berubah negatif 1. Lalu baris 2 kolom 2. Ini negatif 1 ditambah U22 ditambah 0 sama dengan negatif 2. Ini berarti negatif 1 tambah 1 berarti negatif 1. Berarti U22-nya adalah negatif 1. Ini kita ganti negatif 1. Lalu baris 2 kolom 3. Berarti negatif 2 ditambah U23 ditambah 0 sama dengan 3. Berarti ini negatif 2, berarti 3 tambah 2, 5. Nah, berarti U23-nya sama dengan 5. Ini kita ganti 5. Lalu, sudah habis baris 2. Sekarang kita ke baris yang ke 3, baris 3 kali kolom 1. Berarti L31 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 3. Berarti L31-nya adalah 3. Lalu baris 3 kalikan kolom 2. Berarti 3 dikurangi L32 ditambah 0 sama dengan negatif 7. Berarti itu negatif. Ini negatif 10 sama dengan min L32, berarti L32-nya adalah 10. Nah, terakhir baris 3 kolom 3. Berarti 6 ditambah 50, berarti 56, ditambah U33 sama dengan 4. Berarti U33-nya adalah negatif 52. Nah, kita dapatkan U33-nya adalah negatif 52. Nah, kita substitusikan di sini. Maka kita dapat matriks L dan matriks U. Gitu ya. Nah, cara lebih singkatnya gimana? Kalau matriks L dan U kita kalikan, maka kita punya matriks yang seperti ini. Nah, hasil perkalian ini sama dengan matriks A. Nah, kalau kalian perhatikan, berarti baris pertama dari perkalian LU itu sama dengan baris pertama matriks A. Nah, ini berarti A11 itu sama dengan U11. A12 itu sama dengan 12. A13 itu sama dengan U13. Nah, padahal U11, U12, U13 itu diperoleh dari mana? Dari sini, baris 1 dikalikan kolom 1. Ini berarti dapat ini ya. Baris 1 kolom 2 berarti kita dapat ini. Baris 1 kolom 3 berarti kita dapat U13. Artinya U11, U12, U13 di sini itu sama dengan ini. Atau sama juga dengan yang ini. Nah, maka kalau mau mendekomposisikan dengan cara Doolittle, maka matriks A kita ganti ke LU, di mana baris pertama matriks U itu elemennya sama seperti baris 1 matriks A. Nih, langsung kita ganti. Ya, nah, berarti di cara yang tadi, soal yang tadi gimana? Nah, ini kan tadi sudah nih cara Doolittle-nya sudah ditulis, lalu baris 1 matriks U kita ganti yang A. Nih. Setelah kita ganti 112, lalu kita selesaikan menggunakan
cara yang tadi. Berarti kita kerjakan baris 1 kolom 1 nanti dapat L21 dan seterusnya. Nah, setelah dapat dekomposisinya, L-nya seperti ini, U-nya seperti ini, lalu kita masuk ke tahap 1 yaitu LY sama dengan B. L-nya ini, Y-nya adalah Y1, Y2, Y3, B-nya dapat dari soal. Caranya sama seperti tadi. Berarti kita kerjakan dari baris 1 dulu. Berarti baris 1 kali Y, berarti kita punya Y1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 8. Berarti Y1 sama dengan 8. Lalu baris 2. Berarti Y1 ditambah Y2 ditambah 0 sama dengan 1. Dimana Y1-nya tadi 8, maka kita punya Y2-nya adalah 9. Lalu baris 3 kita kalikan. Berarti 3Y1 ditambah 10Y2 ditambah Y3 sama dengan 10. Y1-nya 8, Y2-nya 9. Kita kalikan ini. Berarti Y3-nya kita dapat negatif 104. Nah, berarti kita sudah ketemu matriks Y, di mana elemennya adalah 8, 9, negatif 104. Ini. Lalu kita masuk ke tahap 2. Tahap 2 itu UX sama dengan Y. Y-nya ini tadi. U-nya yang ini ya. Nah, lalu kita mulai dari bawah. Berarti baris 3 dulu dikalikan. Kita punya 0 ditambah 0 dikurangi 52X sama dengan negatif 104. Berarti X2-nya adalah 2. Lalu baris 2. Jadi 0 dikurangi X2 ditambah 5X3 sama dengan 9. X3-nya adalah 2, berarti kita punya X2-nya 1. Lalu yang baris pertama, berarti X1 ditambah X2 ditambah 2, X3 sama dengan 8. X2-nya 1, X3-nya 2. Kita substitusikan. Lalu kita dapatkan X1-nya adalah 3. Berarti matriks X-nya sudah kita dapatkan, yaitu jangan lupa lihatnya dari X1, berarti 3, 1, 2. Nah, jawabannya sama seperti kalau kita menggunakan cara Doolittle. Nah, berarti penyelesaiannya variabel X-nya adalah 3, variabel Y-nya adalah 1, variabel Z-nya adalah 2. Sama ya penyelesaiannya. Nah, itu kalau kita menggunakan dekomposisi LU. Nah, sekarang kita masuk ke metode iterasi Jacobi. Suatu SPL AX sama dengan B itu dapat diselesaikan dengan suatu metode yaitu iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Dapat diselesaikan artinya kita akan mendapatkan nilai konvergen pada iterasinya nanti. Itu syarat cukupnya adalah kalau koefisien dari A itu dominan secara diagonal. Maksudnya adalah diagonal utamanya dari matriks A itu dominan dibandingkan elemen yang lain. Nah, kalau memenuhi syarat cukup itu, maka pasti nanti iterasinya akan konvergen ke suatu nilai tertentu. Nah, yang biasanya ditanyakan adalah kalau matriks A-nya itu diagonalnya tidak dominan bagaimana? Apakah lalu akan divergen? Nah, ternyata belum tentu. Matriks A ketika dia tidak memenuhi syarat cukup, dia masih saja mungkin akan konvergen iterasinya. Karena ada faktor lain yang mempengaruhi juga, misalkan pemilihan nilai awal. Ketika nilai awalnya 0, ternyata bukan
tidak konvergen ya, ternyata divergen. Tapi kalau kita tentukan nilai awal bukan 0 yang lain, mungkin saja dia akan konvergen. Begitu. Nah, langkahnya kalau iterasi Jacobi gimana? Yang pertama, berarti kita pilih koefisien mutlak yang terbesar. Kemudian nyatakan variabel itu pada sebagai fungsi variabel yang lain. Lakukan juga untuk yang terbesar kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi misalkan dari SPL itu variabel koefisien mutlak terbesarnya itu ada di X gitu ya. Maka X itu kita rubah bentuknya menjadi Y dan Z. Misalkan menjadi X sama dengan Z plus Y per 11 misalkan. Jadi dibentuk ke variabel yang lain. Lalu mutlak kedua, mutlak ketiga, dan seterusnya. Nah, iterasi pertamanya ini mengambil X0, Y0, Z0-nya adalah 0. Lalu mengambil iterasi keduanya. Jadi ini yang iterasi pertama, X0, Y0, Z0 itu disubstitusikan ke sini tadi. Kan ini dinyatakan pada variabel yang lainnya. Nanti kita dapat nilai X. Misalkan yang ini tadi kan X sama dengan Y plus Z per 11. Berarti Y-nya 0, Z-nya 0 untuk dapatkan X0. Lalu iterasi kedua, kita ambil X1, Y1, Z1 berdasarkan hasil yang sebelumnya. Dan seterusnya sampai ketemu solusinya. Nah, misalnya kita mau menyelesaikan SPL ini. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah mana koefisien mutlak terbesarnya dari matriks A. Berarti yang paling besar adalah 11 ya. 11Z. Lalu terbesar keduanya siapa? Ini ya, 10 milik X. Terbesar ketiganya berarti 8 milik Y. Nah, kalau kalian perhatikan ini 11, 10, 8 itu adalah diagonal utama, kan? Diagonal utamanya. Maka kalau dia sudah diagonal utamanya adalah dominan dibandingkan elemen yang lain, dia nanti kalau kita selesaikan menggunakan iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel itu nanti akan konvergen. Nah, pasti akan konvergen. Nah, setelah dapat ini diagonal utamanya, sudah dapat mutlak terbesarnya, berarti kita rubah yang mutlak terbesar itu menjadi variabel yang lain. Misalkan ini 11Z kan, ini milik Z. Ini berarti kita rubah ke bentuk XY. Berarti 11Z sama dengan ini pindah berarti min 2 min 5X min 3Y. Berarti Z-nya adalah min 2 min 5X min 3Y sama per 11. Nah, berarti Z berubah variabelnya menjadi X, Y. Nah, lalu koefisien X, berarti yang ini. Berarti ini X sama dengan berapa? X sama dengan 1 ditambah 6Y ditambah 2Z dibagi 10 X-nya. Lalu yang ketiga, Y. Berarti Y-nya adalah 3X plus 4Y Z per 8 gitu ya. Nah, tadi setelah kita dapat variabel yang lain dari X, Y, Z, maka kita substitusikan X0, Y0, Z0. Ini X, Y, Z-nya yang sudah kita dapatkan tadi. Lalu iterasi yang pertama kita substitusikan X0, Y0, Z0 sama dengan 0 untuk mendapatkan X1, Y1, Z1. Nah, berarti ini kita mau mencari X1, Y1, Z1.
Maka yang di bagian sini itu kita ganti menggunakan indeks 0. Berarti yang ini X1 sama dengan 1 plus 6Y0 ditambah 2Z0 dibagi 10. Yang Y juga sama, berarti ini Y1, ini X0, ini Z0. Ini Z1, ini X0, ini Y0. Y0-nya adalah kita ganti nilai awalnya ini 0. Berarti kita punya ini. Nah, lalu substitusikan nilai 0, karena ini sama ya, 0 semua. Berarti 1 ditambah 6 kali 0 ditambah 2 kali 0 per 10. Berarti 1 per 10 atau 0,1. Y1-nya berapa? Berarti 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 per 8. Berarti 0. Negatif 2 dikurangi 5 kali 0 dikurangi 3 kali 0 per 11. Berarti hasilnya ini. Nah, kita sudah dapat X1, Y1, Z1. Nah, nilai X1, Y1, Z1 kita gunakan untuk mencari X2, Y2, Z2. Berarti kita punya X2 sama dengan 1 plus 6 Y1, Y1-nya 0, plus 2 kali Z1, Z1-nya adalah negatif 0,18182 per 10. Itu untuk mendapatkan X2. Y2 berarti 3 kali X1 berarti 0,1 ditambah 4 kali Z1 berarti negatif 0,18182 dibagi 8. Nanti kita dapat Y2. Z2 gimana? Berarti negatif 2 dikurangi 5 kali 0,1 dikurangi 3 kali 0 dibagi 11. Nah, seperti ini. Ini sudah kita ganti ya. Lalu kita dapat nilainya. Ini X2, Y2, Z2. Kita gunakan untuk mengerjakan iterasi ke-4. Lalu kita substitusikan ke tabel. Nah, tabelnya nanti akan seperti ini. Nah, kita bisa cek konvergen atau tidak. Konvergen itu berarti mendekati suatu nilai ya. Nah, kita cek nih apakah sudah konvergen atau belum. Nih 0,1967 ini berubah jadi 29, 44, 6. Nah, kalau yang ini kan sudah kelihatan ya 7775, 5, 4, 4, 4. Nah, berarti kalau kita perhatikan mulai sini nih 4 digitnya sudah sama ya. Oh, ini ada salah ketik nih ya. Ini 4 digitnya sudah sama, berarti dia konvergen. Nah, berarti kita sebenarnya sudah mendapatkan nilai, itu bisa kita anggap itu sampai sini boleh ya, sampai 14. 14 sudah selesai. Nah, karena kalau 13 sih boleh, tapi lebih kelihatan di 14 karena 13 ke 14 itu sudah sama ya. 4 digit di belakang komanya sudah sama, berarti berhenti di 14 nggak masalah. Itu berarti nilai X-nya adalah 0,01963, Y-nya adalah negatif 0,0774, Z-nya negatif 0,1696. Itu kalau menggunakan iterasi Jacobi. Nah, sekarang kita menggunakan iterasi Gauss-Seidel. Sama dengan metode Jacobi. Jadi kalau koefisien A itu dominan secara diagonal, dia nanti pasti akan konvergen. Tapi kalau koefisien A itu tidak dominan secara diagonal, dia masih akan mungkin konvergen tergantung pemilihan nilai awalnya. Kalau yang tadi kan nilai awalnya kita pilih 0 ya. Kalau kalian ganti yang lain nilai awalnya mungkin saja dia akan ketemu konvergen. Nah, langkahnya kalau di Gauss-Seidel gimana?
Sama, kita cari, yang pertama kita cari koefisien mutlak terbesarnya, kemudian variabel itu kita rubah bentuknya menjadi variabel yang lain. Lakukan juga dengan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. 1, 2 sama ya dengan metode Jacobi. Yang beda adalah nilai yang disubstitusikan. Kalau di Jacobi berarti nilai awalnya sama semua, X0, Y0, Z0 itu sama dengan 0. Tapi kalau di Gauss-Seidel itu lain. Misalkan nilai mutlak terbesar yang pertama itu adalah Y, berarti kan Y itu dirubah fungsinya itu menjadi variabel X dan Z, ya kan? Nah, kalau di Jacobi setelah Y sama dengan XZ, berarti XZ-nya itu adalah 0 dengan 0. Nah, ini masih sama, 0 dengan 0. Tapi, kalau yang sudah yang terbesar kedua, kita gunakan nilai yang sudah kita temukan di langkah sebelumnya untuk mendapatkan langkah yang sekarang kita kerjakan. Tadi kalau mutlak terbesarnya Y, maka kita bisa mencari Y1 itu dengan menggunakan X0, Z0. Karena tadi kita kalau punya variabel terbesar Y, maka dirubah variabelnya menjadi X dan Z. Nah, kalau variabel terbesar, mutlak terbesarnya itu misalkan yang kedua adalah X, maka kan kita mau mencari X1. Nah, X itu berarti kan variabelnya berubah menjadi Y dan Z. Ya kan, Y dan Z. Nah, Z-nya kita belum dapat nilai, maka kita pakai yang Z0 sama dengan 0. Tapi yang Y itu kita sudah punya, yaitu Y1. Maka ketika mencari X1, berarti variabel Y-nya menggunakan hasil di langkah ketiga, lalu variabel Z-nya menggunakan Z0. Nah, kalau mutlak terbesar ketiganya adalah Z, berarti kan dia dirubah variabelnya menjadi X dan Y. Nah, padahal X dan Y kita sudah dapat. X1 sudah dapat, Y1 juga sudah dapat. Maka ketika mencari Z1 menggunakan nilai Y1 dan X1. Jadi kalau bedanya kalau Gauss-Seidel dengan Jacobi itu, kalau Jacobi itu kita mengerjakan X, Y, Z itu secara bersamaan. X0, Y0 untuk mencari X0, Y0 berarti mencari Z0. Itu bisa dikerjakan bersamaan. Tapi kalau di Gauss-Seidel tidak, kita mencari satu per satu karena nilai yang sebelumnya digunakan untuk mengerjakan yang sekarang gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, supaya lebih paham, kita selesaikan soal yang sama dengan yang iterasi Jacobi tadi. Langkahnya yang pertama sama, kita cari mutlak terbesar di koefisien A-nya ya. Di situ mutlak terbesarnya yang pertama adalah 11 di koefisien Z, lalu 10 di koefisien X, yang ketiga adalah 8 di koefisien Y. Nah, karena 11 di koefisien Z, maka Z kita rubah bentuknya menjadi variabel X dan Y. Jadi seperti ini. Yang kedua tadi X ya. X, maka berubah menjadi seperti ini X-nya. Lalu yang ketiga adalah variabel Y. Di koefisien Y-nya berarti Y-nya sama dengan ini. Ini sama langkahnya seperti yang Jacobi. Langkah selanjutnya kita sudah dapat Z, X, Y. Tadi urutannya sesuai ini ya. Sesuai mutlak terbesarnya Z, X, Y. Nah, lalu kita iterasi yang pertama itu kita punya misalkan X0, Y0, Z0-nya sama dengan 0. Ini sama seperti metode Jacobi. Nah, yang berbeda adalah mulai ke iterasi kedua. Nah, saat iterasi kedua berarti kita mau mencari Z1, X1, Y1. Yang pertama kita cari yang Z1 dulu. Berarti Z1 sama dengan min 2 min 5 X
X0 min 3Y0 per 11 untuk mendapatkan Z1. X0, Y0 untuk mendapatkan Z1. X0-nya 0, Y0-nya 0, maka kita punya Z1-nya min 0,18182. Nah, lalu kita mau mencari X1. Nah, X1 ini sudah ada Z, maka Z-nya kita gunakan hasil yang sudah kita dapat. Maka untuk mencari X1 itu sama dengan 1 plus 6 Y0 ditambah 2Z1. Karena Z1-nya sudah ada, dibagi 10. Y0-nya 0, Z1-nya adalah negatif 0,18182. Berarti kalau kita kerjakan dapat nih. Lalu Y, berarti untuk mencari Y1 kita gunakan X1 Z1. Berarti 3X1 plus 4Z1 per 8 untuk dapat Y1 sama dengan ini. Jadi gitu ya, nilai yang sebelumnya dipakai untuk mencari yang saat ini gitu. Nah, kalau iterasi ketiga gimana? Ya berarti kita gunakan nilai yang ini. Untuk mencari, kita gunakan X1 dan Y1 untuk mendapatkan Z2. Nih, dapatkan ini. Lalu X2 gimana? X2 berarti 1 plus 6Y1 ditambah 2Z2. Y1 itu kita dapat di iterasi kedua, Z2 ini. Kita dapat ini. Y2-nya berarti 3X2 plus 4Z2 per 8. Dapat ini. Nah, kalau kita buat ke tabel, kita teruskan. Kalau diteruskan, nanti nilainya akan sama dengan yang iterasi ke-7. Nah, kalau kalian perhatikan, ini di 6 ke 7, itu sudah 4 digit di belakang komanya sama ya. Ini sama plek, ini sama plek. Yang ini cuma selisih yang di digit ke-5. Nah, 5 ke 6 itu juga kalau 4 digit juga sudah sama, berarti 6 selesai, nggak masalah. Jadi dia X-nya ketemu 0,019606, Y-nya negatif 0,07745, Z-nya negatif 0,16961. Nah, kalau kalian bandingkan, ketika menggunakan iterasi Jacobi pada soal yang sama ya, itu tadi sampai kira-kira 14 ya, 14 iterasi. Kalau menggunakan Gauss-Seidel ternyata 6 itu sudah selesai, artinya dia lebih cepat. Kenapa bisa lebih cepat? Karena kita menggunakan nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya untuk mencari nilai yang baru. Begitu terus, jadi yang sudah dapat dipakai, sudah dapat dipakai, sudah dapat dipakai. Jadi dia lebih ringkas. Beda dengan metode Jacobi. Karena metode Jacobi itu kita mencari serentak. X1, Y1, Z1 cari serentak. Hasilnya berapa? Dipakai untuk mencari X2, Y2, Z2, dan seterusnya seperti itu. Jadi metode iterasi Gauss-Seidel relatif lebih singkat dibandingkan dengan metode Jacobi. Nah, itu tadi 3 metode yang sudah kita pelajari, dekomposisi LU, iterasi Jacobi, dan iterasi Gauss-Seidel. Jika ada pertanyaan, silahkan drop di komen, jangan lupa presensinya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.